Saya cuma ngomong gini, siapin nanti kemudian akun khusus gitu ya, yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu, ntar kita beliin, kita belanjain boge itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Beberapa hari yang lalu, seseorang yang dalam konten-kontennya itu ya mendukung Yusuf Mansur dan mengkritisi kita gitu dengan kritik yang tidak mendasar kalau menurut saya, karena ocehan-ocehannya itu ya lebih tepatnya ke, misalkan dia bilang bahwa orang yang mengkritik UYM, tapi di situ dia bilang memburu UYM itu orang yang tidak alim lah, apalah segala macam, tidak ngerti agama. Lalu kemudian saya merespon videonya tersebut. Kemudian beberapa hari yang lalu dia membuat video dengan seolah-olah memparodikan saya gitu, menggunakan masker, dan saya tidak akan menanggapi lagi dengan konten gitu, karena saya pikir orang ini caper gitu, dan saya lihat video yang saya tanggapin itu penontonnya justru banyak gitu. Beda dengan konten yang dia buat sendiri itu viewersnya ya sedikit gitu. Daripada saya justru menaikkan dia, lebih baik saya diamkan saja teman-teman. Oke, dalam video kali ini saya akan menampilkan pidato seorang Yusuf Mansur. Saya tidak akan mengatakan lagi sebuah ceramah ya, pidato motivasi yang kemudian hari ini menimbulkan masalah ya dari seorang Yusuf Mansur. Tapi sebelum saya menampilkan video ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau memang semua pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu itu benar, di setiap video yang saya tampilkan itu benar, kenapa hari ini Yusuf Mansur sulit untuk bertanggung jawab? Itu satu. Yang kedua, kalau memang betul pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu itu benar, contoh, misalkan menolkan rekening, menolkan aset-aset gitu, kenapa hari ini Yusuf Mansur tidak melakukan hal itu gitu? Perlu teman-teman ketahui, Yusuf Mansur itu masih memiliki warung stick and stick yang dia jalankan bersama Jody Bratosuseno gitu. Harusnya mengembalikan hak-hak korban itu bukan hal yang sulit bagi seorang Yusuf Mansur yang selalu berpidato tentang nilai-nilai dari sebuah kebaikan untuk memberikan orang gitu, memberi, berbagi dan segala macam gitu. Yusuf Mansur kan sering berkata seperti itu gitu, bahwa nolkan rekeningmu akan diganti dengan sekian-sekian kali lipat. Kan Yusuf Mansur sering berkata itu gitu. Kalau perkataan itu bisa dipertanggungjawabkan, kenapa hari ini Yusuf Mansur tidak mempraktekkan hal itu gitu? Tidak mempraktekkan hal itu. Kalau kata-kata itu benar, harusnya dengan mudahnya hari ini Yusuf Mansur mempraktekkan itu gitu. Itu tantangan yang sangat enteng ya. Tantangan yang sangat enteng gitu. Kalau dia berani berkata seperti itu, harusnya bisa juga mempraktekkan gitu. Sangat simpel teman-teman. Sangat simpel. Oke, kita tidak perlu berbicara panjang lebar mengenai bukti ini, bukti itu. Jelas-jelas Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia suka menolkan rekening, dia suka bersedekah, memberi ini dan itu. Simpelnya saja kita lihat kenyataan hari ini gitu, untuk membuktikan perkataan itu benar apa enggak. Apakah di sini saya salah? Simpelnya gitu. Kita hanya ingin melihat perkataan itu betul apa enggak. Ya Yusuf Mansur buktikan dong. Buktikan. Sedekahkan semua hartanya, sumbangkan seluruh hartanya, karena dia percaya akan dikembalikan berkali-kali lipat gitu. Bukannya di sini saya mengkritisi sedekahnya, sekali lagi saya garis bawahi tidak. Kita sangat menyukai sedekah sebagai umat Islam ya, itu salah satu syariat yang perlu kita jalani, yang patut kita jalani jika kita mampu gitu untuk bersedekah gitu. Tapi bukan dengan cara seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur gitu. Oke, kita langsung saja simak video berikut ini teman-teman. Nolnya berapa itu? 9 bagaimana? 12 3 triliun. Kalau satu pesawat Airbus yang berbadan besar itu harganya 2 triliun, bisa beli berapa? Saya ulangi. Kalau duit ibu bapak ada 3 juta, kan nggak nyampe tuh umroh segitu. Didiemin kan di bank, didiemin nggak di bank, didiemin. Nah, daripada diemin, muncullah komando nih, satu dari saya, woi,
transfer dulu dong ke rekening buat beli pesawat 3 juta. Terus 1 juta orang masukin nih gitu. Berapa duit? 3 triliun. Satu pesawat Airbus 2 triliun. Berarti kita bisa beli berapa? Salah, kita bisa beli 5. Loh, betul. DP ngawur aja 1,5. Emang ada beli pesawat 1,5? Tiap bulan ada 60.000 jemaah umroh. Tiap bulan. Itu aja jadi jaminan buat angsuran. Dan jemaah umroh kalau kira-kira kan? Sekarang di mana wujudnya pesawat itu di mana gitu. Dan dengan begitu entengnya menarik duit-duit dari jamaah untuk sebuah ide yang kemudian hari ini banyak menjadi masalah, teman-teman. Banyak menjadi masalah gitu. Yang saya acungi jempol adalah betapa cerdasnya seorang Yusuf Mansur mengumpulkan duit. Misalkan gini, teman-teman. Saya sebagai orang awam gini mau berandai-andai ya. Misalkan gini, dia kumpulin duit 1 triliun dari 10 orang, itu kelihatan banget kan, kelihatan banget gitu. Satu orang ya 100 miliar gitu, kelihatan banget, dan orang nuntut pun ya dengan ini gitu, enak gitu. Tapi ketika dia kumpulkan 3 triliun atau berapapun itu dari 1 juta orang dengan nominal yang kecil per orang gitu, kejadiannya seperti hari ini gitu, teman-teman. Maka saya buat konten ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal ini kemudian terjadi lagi di waktu yang akan datang, teman-teman. Ketika muncul profil-profil seperti ini, teman-teman harus hati-hati gitu. Bukan kemudian kita berpikir untuk tidak mencampurkan agama dan bisnis, tidak, teman-teman. Itu tidak masalah. Malah itu sangat bagus gitu. Mencampurkan bisnis dengan agama itu sangat bagus. Karena kita menjalankan bisnis dengan benar dan baik, insya Allah dengan tuntunan agama. Teman-teman yang beragama Islam harusnya paham bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, agama yang sempurna untuk kita gitu. Dari segala aspek ada tuntunannya. Maka menjalankan bisnis dengan cara-cara agama, dengan tuntunan agama, itu hal yang luar biasa dan sangat baik, teman-teman. Rasulullah SAW juga dulu berdagang, teman-teman. Yang menjadi masalah di sini adalah menjual ayat-ayat, teman-teman. Menjual ayat-ayat. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa memang tidak boleh mencampurkan antara bisnis dengan agama. Tidak, itu juga keliru, teman-teman. Menjalankan bisnis sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan agama, dalam hal ini agama Islam ya, teman-teman. Itu hal yang bagus. Kita berbisnis dapat pahala dan insya Allah berkah gitu. Yang menjadi masalah di sini adalah menjual ayat, teman-teman. Menjual ayat-ayat gitu. Menjual ayat-ayat untuk menarik atau mempengaruhi seseorang gitu. Ketika ayat-ayat itu sudah dibunyikan, sudah dibawakan, ditambah dengan cerita-cerita keajaiban para nabi, keajaiban para sahabat, dibumbui dengan hal-hal seperti itu, lalu kemudian di akhir menarik sesuatu, harta, uang, segala macam, tentu orang akan tertarik dengan duit saja. Makanya untuk ke depan berhati-hati dengan profil-profil seperti itu, semacam itu, teman-teman. Ketika ada yang kemudian di atas panggung bla 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 bla, kita boleh berpartisipasi, tapi yang perlu teman-teman catat adalah detail. Perhatikan betul-betul, pelajari baik-baik sebelum memutuskan untuk bergabung, teman-teman. Saya awam di dunia seperti ini, saya awam terus terang. Tapi kita bisa lah melihat dengan cara, dengan logika berpikir kita, dengan akal kita bisa melihat lah cara kasat mata hal-hal seperti ini, teman-teman. Kita bisa menilai. Jangan bohongi perasaan kita, jangan bohongi pikiran kita gitu. Untuk kemudian karena fanatisme buta, karena cinta buta, kita kemudian membohongi nurani kita, kemudian memberikan harta kita dengan sukarela yang padahal itu digunakan untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Maka hati-hati, untuk kedepannya hati-hati gitu. Salah satu tujuan saya buat konten ini agar tidak ada lagi orang-orang yang kemudian terjerembab, jatuh ke lubang seperti ini gitu. Hari-hari ini ekonomi sulit, teman-teman. Jangan sampai kita mudah tergiur oleh cara mencari duit yang too good to be true, teman-teman. Seolah-olah semua seolah-olah seperti enak banget gitu. Apalagi dibumbui dengan embel-embel
babi bunaninu gitu, dengan embel-embel agama gitu. Iya, enggak masalah. Ketika orang itu benar-benar menjalankan bisnis sesuai dengan syariat, insya Allah itu akan berkah gitu. Berkah. Dan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Tapi ketika itu bukan menjalankan berdasarkan syariat agama, tapi menjual ayat-ayat, maka kehancuran yang akan datang, teman-teman. Contohnya hari ini gitu. Kita lihat dengan kacamata umum saja, teman-teman. Kalau seseorang itu berhasil dengan segala kata-katanya, dengan segala pencitraan dia bisa gitu. Dia memang sesuai dengan apa yang dia katakan. Mustahil orang itu banyak dihinggapi masalah, teman-teman. Mustahil. Menurut saya mustahil. Hal yang bisa kita lihat dari luar saja, secara kasat mata, tanpa perlu kita melakukan penelitian, tanpa perlu kita melakukan riset. Jika seseorang itu benar dalam tindak tanduknya selama ini, tidak mungkin dia terlalu banyak mendapatkan masalah, teman-teman. Iya, memang betul semua orang akan mendapatkan masalah di dunia ini, gitu. Tapi tidak serumit dan sejelimet ini, teman-teman. Semua pernyataannya tumpang tindih, semua pernyataannya bertolak belakang, semua pernyataannya terkesan lucu, semua pernyataannya mengada-ngada, ada yang bilang halus segala macam. Tidak mungkin hal itu terjadi, teman-teman, ketika orang itu benar-benar kita bisa percayai sebagai orang yang bisa dipegang kata-katanya, teman-teman. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kira-kira kalau saya track recordnya bagus, saya nggak ngambil untung dari hotel haji dan umroh operasional ya, saya kecuali gaji loh, masa gua nggak digaji? Gajinya juga buat Allah lagi misalkan gitu-gitu. Terus kita berhasil nih bikin trust gitu ya. Terus saya bilang sama ente pada, jangan diambil duitnya ya, jangan diambil selama 7 tahun. Mau nggak? Nggak mungkin juga, nggak mau. Sebab banyak di antara kita yang normal masih otaknya, nggak selalu harus bayaran itu duit, nggak harus tuh selalu naruh 10 juta terus gue dapat apa, enggak tuh. Ini yang punya tempat ini mengeksekusi 24 juta buat sedekah, nggak nanya tuh buat apa enggak, lillahi ta'ala aja. Sekarang kita pengen meminta dong Yusuf Mansur gitu, nggak nanya. Di sini kan dia bilang orang nggak nanya itu 24 juta buat sedekah ini nggak nanya tuh buat apa-apa. Sekarang gini, Yusuf Mansur bisa nggak dibalikkan dengan kata seperti itu gitu? Nggak usah nanya buat apa gitu. Serahkan semua hartamu gitu, nggak usah nanya buat apa gitu. Kasihkan gitu. Ada orang yang minta duit, berikan gitu. Jangan enteng untuk orang lain, untuk diri sendiri dong. Buktikan ke diri sendiri gitu. Kalau Yusuf Mansur bisa melakukan hal itu hari ini, maka saya akan percaya semua perkataannya gitu. Karena ada bukti yang bisa saya lihat gitu. Dan ketika saya mengkritisi itu, kenapa saya harus dipermasalahkan? Walaupun sebenarnya nggak masalah, itu hak mereka juga, hak dari pendukung UYM untuk mengkritisi saya, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ya harus substansial dong, harus sesuai dengan apa namanya, dengan topik yang sedang kita bahas. Jangan kemudian yang dikritisi ya pribadinya gitu. Jangan yang dikritisi dibilang tidak soleh lah, tidak ngerti agama. Ya itu hak Anda, tapi ya jangan, itu nggak mendasar gitu, nggak ada manfaatnya juga gitu. Anda menilai saya itu nggak ada manfaatnya gitu. Kalau mau kritik ya kritik gitu. Bagaimana cara saya mengkritik UYM, itu yang dikritik gitu. Apakah mungkin saya terlalu bercanda atau gimana gitu? Kalau mengkritik itu mungkin lebih baik ya daripada mengatakan orang tidak punya agama, tidak ngerti agama, tidak soleh, tidak alim. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, pesawat Airbus itu 2 triliun itu, subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah, andai kita sewakan saja buat jemaah haji, itu 7 tahun selesai. Padahal masih ada 8 sampai 9 bulan yang bisa dipakai itu pesawat buat umrah. Hebat kan? Kok saya tahu Ustaz? Tahu langsung udah dijak ngomong. Udah dia ngomong, panggil tuh, kita doain beliau mudah-mudahan bisa melewati ya, jangan sampai naik status. Cukuplah jadi saksi ahli di bailout soal apa. Bener, karena saya butuh dia juga, kita butuh dia. Dan dia ikut potongan usaha. Istrinya ikut potong usaha. Dia telepon saya kan. Waduh, ente mah bener-bener dah. Pokoknya Indonesia butuh orang nekat kayak ente. Iya panggil aja, jadi gimana nih secara keuangan kita gimana? Enggak lah, jalan aja katanya gitu. Udah itu istri aneh gue mau ikut. Istri aneh ikut Twitter ente terus tuh. Dia mau ikut tuh 2 saham. Saya bilang jangan panggil tuh. Enggak apa-apa, jangan 2 dong saya bilang. 5.
kita mau beli pesawat itu, tapi tidak dari duit haji. Jadi nanti saya selesai ini bulan Mei lah, bulan Mei ini selesai, kemudian kita langsung woro-woro untuk persiapan beli pesawat. Dan nggak harus puluhan juta. Saya cuma ngomong gini, saya siapin nanti kemudian akun khusus gitu ya, yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu, ntar kita beliin, kita belanjain gitu. Kan rekening yang buat dipakai pergi haji pindahin situ dulu, dengan gampangnya dia bicara kan. Saya akan bacakan sedikit komentar dari para netizen yang budiman. Dan nanti akan terulang kembali kasus-kasus yang sama dengan banyak kasus sebelumnya. Ya Allah, cerdaskanlah umat Islam, jauhkan dari fanatik, buta, atau taklid buta kepada seseorang. Apalagi track recordnya sudah jelas seperti apa, teman-teman. Tolong, minimal kalau Anda belum percaya dengan apa yang kita katakan gitu, minimal Anda melakukan riset sendirilah. Saya pun tidak akan memaksa Anda untuk percaya dengan apa yang saya katakan, dengan konten-konten yang saya buat. Saya tidak akan memaksakan itu gitu. Tapi jangan sampai terulang lagi seperti apa yang dikatakan oleh netizen ini gitu. Jangan sampai gitu. Dan ya memang semoga Allah mencerdaskan umat ini gitu. Tidak hanya sekedar bisa berritual, tapi dalam bermuamalah pun bisa pandai dan berhati-hati gitu. Lebih bijak gitu. Karena kalau kita sudah ketipu, kita sudah dibohongin, ya sulit teman-teman, sulit. Kita akan menghabiskan waktu untuk meminta hak kita dikembalikan gitu. Jadi lebih baik kita mencegah gitu. Lebih baik kita mencegah dari awal, teman-teman. Tinggal tunggu korban-korban penipuan jadi hakim sendiri, langsung vonis, langsung eksekusi di TKP. Si Jamban Tuyul memang lebih layak dikasasi di TKP. Mohon hati-hati masyarakat Islam sama si Jam'an penipu berkedok agama. Hebat benar Mansur gombalin para jamaah. Kelihatan teman-teman. Mantap idenya Sur, hanya sayang suka bohong, jadi nggak percaya lagi deh, udah banyak korbannya. Pak Jaman itu kalau ngomong selalu berbeda antara omongan dan fakta. Saya yakin jika duit itu ngumpul nggak jadi beli pesawat, yang ada di tilep pasti itu, yakin 1.000.000% apa berapa, 100 juta persen. Muncullah satu komando dari saya, ini dia kunci, bilang biang keladi, kemana hilangnya semua duit jamaah mulai. Ya tadi kan Yusuf Mansur mengatakan satu komando. Muncullah satu komando dari saya, ini dia kunci biang keladi, kemana hilangnya semua duit jamaah, mulai umroh merdeka, investasi JBN, tabung tanah, patungan usaha, dan lain-lain. Oke teman-teman, di akhir konten ini saya akan mengatakan bahwa sekali lagi teman-teman, tidak perlu, kami juga tidak akan bisa memaksa teman-teman untuk mempercayai apa yang kami katakan. Walaupun kami sudah menampilkan korban-korban, kami menampilkan, saya mencari bukti-bukti perkataan Yusuf Mansur yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain gitu. Tapi kami tidak mempunyai hak untuk memaksakan apa yang kami tampilkan untuk bisa Anda percaya. Tapi minimal ke depannya teman-teman, minimal teman saudaraku gitu, minimal lebih berhati-hati lagi dalam segala hal. Apalagi dengan kecanggihan teknologi hari-hari ini, banyak yang menjadi korban teman-teman, banyak yang menjadi korban. Orang kirim link, kita klik segala macam, kemudian ATM kita tersedot segala macam, banyak. Jangan sampai karena fanatik buta, taklid buta membuat kita lupa semuanya, dan kemudian kita sadar sudah habis, sudah nggak ada yang bisa kita pertahankan teman-teman. Kita masih punya kewajiban, anak istri di rumah yang menunggu, masih ada suami, keluarga kita, orang tua kita yang bisa kita bantu teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk ke depan lebih berhati-hati teman-teman, lebih berhati-hati lagi untuk investasi atau apapun itu gitu, yang sifatnya kita menyerahkan harta kita kepada orang lain untuk kita percaya dia bisa mengelola itu teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.